Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim. Dalam dunia Islam ada 4 imam yang masing-masing punya mazhab yang sangat terkenal dan diikuti oleh banyak umat Islam. 4 imam tersebut satu sama lain tidak pernah saling menyalahkan pendapat, namun yang ada hanya saling menghargai, karena di antara 4 imam tersebut masing-masing punya dalil dan alasan di setiap menentukan suatu hukum. Walaupun dasar hukum dalam Islam Al-Quran dan hadis, akan tetapi pandangan dan penafsiran berbeda. Namun tujuan dari perbedaan tersebut pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan umat agar bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini 4 imam tersebut. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibnu Tsabit At-Taimi. Tempat kelahirannya di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dalam zamannya beliau terkenal seorang sarjana dan maha guru yang luas ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum. Beliau hidup dalam 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tapi sama sekali tidak turut aktif dalam gerakan politik. Gubernur Irak Yazid ibnu Hubairah zaman Khalifah Marwan ibnu Muhammad dari dinasti Umayyah akan mengangkat Ibnu Hanifah menjadi hakim, tetapi beliau tolak dengan tegas, sebab itu beliau disiksa. Hal yang sama pun terjadi ketika kerajaan Abbasiyah telah berdiri. Khalifah Al-Mansur memanggil beliau ke Baghdad dan kemudian akan diangkat menjadi hakim kerajaan. Beliau pun menolak dan akhirnya beliau harus dihukum dan disiksa. Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah pada para mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah buku yang dinamai Al-Fiqh Al-Akbar. Karya beliau dapat dihargai dengan sesungguhnya karena beliaulah orang yang pertama yang mencoba mengkoordinir hukum Islam dengan memakai qiyas, ikhtisan, dan tradisi masyarakat. Beliau telah dianggap sebagai pembangun suatu mazhab, di mana mempunyai pengikut-pengikut yang tersebar di dunia, utamanya di Turki, Afghanistan, Transjordania, Indochina, Cina, dan Soviet Rusia. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi. Beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang melebihi para ulama pada zamannya, yaitu spesialis ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Adapun karyanya yang bernama Al-Muwatta, yaitu kumpulan hadis-hadis yang disusunnya. Malik menduduki tempat yang penting dalam mengajarkan hadis. Di samping itu beliau memberi fatwa dan mengajarkan hukum-hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri. Banyak mahasiswa dan ulama yang datang belajar kepadanya, termasuk Imam Syafi'i. Dalam menetapkan hukum, beliau pun menggunakan qiyas walaupun dalam arti yang lebih sedikit daripada Abu Hanifah. Sebagaimana Abu Hanifah, beliau juga telah membentuk mazhab fikih. Pengikut-pengikutnya sudah barang tentu paling banyak di kotanya sendiri di Madinah. Dan sekarang ini pengikutnya tersebar di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Kuwait, dan Bahrain. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau 757 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau punya silsilah kefamilian dengan Nabi dari keturunan Muttalib bin Abdil Manaf. Dilahirkan sebagai seorang yatim. Sejak kecil Imam Syafi'i tumbuh dalam menuntut ilmu di Mekah.
Bersama dengan ibunya, dia hidup dalam keadaan yang miskin. Sejak usia yang masih sangat muda, dia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Terkenal sebagai seorang yang jenius, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pernah pula dia belajar tentang hadis pada Imam Malik di Madinah, dan dalam waktu yang singkat, kitab Imam Malik itu yang bernama Al-Muwatta terhafal semua. Terhadap semua pengetahuan yang berhubungan dengan Quran, sunnah, ucapan-ucapan para sahabat, sejarah, serta pendapat-pendapat yang berlawanan daripada ahli dan sebagainya, diaduknya dengan sempurna dengan pengetahuannya yang mendalam tentang bahasa Arab yang dari gurun pasir itu, baik dalam ilmu bahasanya, nahwunya, sharafnya, dan syairnya. Imam Ahmad bin Hambal dengan segenap kejujuran berkata, Asy-Syafi'i bagi umat ini ibarat matahari bagi bumi dan laksana kesehatan bagi tubuh. Siapa yang akan dapat menggantikannya? Di forum-forum diskusi beliau termasuk ulet dengan argumentasi yang sukar dipatahkan. Asy-Syafi'i termasuk orang yang mujur hidupnya dalam bidang ilmiah. Beliau muncul setelahnya tersusun kodifikasi syariah menurut sistem-sistem yang teratur dalam bentuk yang rapi. Dengan demikian, beliau mudah buah-buah pikiran dari orang-orang terdahulu dan belajar langsung dari maha guru terkemuka. Sebab itu akhirnya beliau dapat mencapai sesuatu prestasi yang tinggi dalam bidang ilmiah. Beliau telah mampu merumuskan suatu metode yang mempersatukan Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Berbeda dengan Abu Hanifah sebagai seorang ahli metode berpikir dan lebih menyetujui suatu metode spekulasi yang hipotesis, maka Asy-Syafi'i tidak menyetujui hal itu. Namun demikian, beliau seorang yang luas ilmu pandangan, ilmu, dan pengalaman. Beliau juga menguasai fikih sarjana-sarjana dan ulama ijaz dan fikih sarjana-sarjana Irak. Sebab itu, sejak Asy-Syafi'i muncul di Baghdad, maka ajarannya segera mendapat pengikut. Asy-Syafi'i mempunyai dua qaul atau pendapat. Pertama, ketika beliau bermukim di Baghdad, namanya qaul qadin atau pendapat kuno. Kedua, ketika beliau tinggal di Mesir, namanya qaul jadid atau pendapat baru. Tidak terhitung banyaknya ulama yang datang belajar pada beliau. Selama hayatnya, beliau telah menulis 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, kesusastraan, dan lain-lainnya. Antara lain, kitab yang paling terkenal, Para pengikutnya terdapat di Indonesia, Malaysia, Palestina, Lebanon, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Yaman, dan Hadramaut. Yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 240 Hijriah atau 855 Masehi. Beliau terkenal ahli dalam bidang hadis, fikih, dan teologi. Waktu Asy-Syafi'i mau meninggal, dia berkata, "Saya tidak meninggalkan di Baghdad orang yang lebih utama, alim, dan lebih cerdas lain dari Ahmad bin Hambal." Pertama kali beliau belajar dari Imam Asy-Syafi'i, dan setelah cukup ilmu dan peralatannya, lalu berijtihad merintis suatu mazhab tersendiri. Seperti imam-imam mazhab terdahulu, banyak pula ulama-ulama besar datang belajar padanya. Beliau terkenal sebagai seorang yang teguh pendirian dan keras mempertahankannya. Watak itu yang menyebabkan Khalifah Al-Ma'mun, sebagaimana pendapat Mu'tazilah yang menjadi mazhab kerajaan waktu itu, bahwa Quran itu makhluk, sebab itu ia adalah baharu atau hudus. Pendapat mana dipaksakan oleh Al-Ma'mun, tetapi Imam Ahmad secara tegas dan konsekuen menolaknya. Imam Ahmad banyak menulis buku-buku yang berharga. Nampaknya di antara sekian banyak ilmu pengetahuannya, beliau lebih terkemuka sebagai spesialis dalam hadis. Beliau telah menyusun sebuah musnad yang mana karya itu di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang tidak dikemukakan oleh ulama lainnya. Buku tersebut berisi 40.000 buah hadis. Para pengikut Imam Ahmad pada umumnya terdapat di Saudi Arabia, Lebanon, dan Syria.
Itulah biografi dan sejarah singkat dari 4 imam mazhab. Semoga pada video ini bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.